terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Piu Padi akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pengerusakan di rumah Vika Dewayanti, istri kedua dari Adiguna Sutowo oleh seorang wanita berinisial F yang diduga merupakan istri Piu. Piu mengaku saat ini dirinya tidak mengetahui keberadaan istrinya, Anastasia Florina Limasnak alias Flo. Satrio Yudiwahono atau lebih akrab dengan panggilan Piu yang merupakan personel grup band Padi akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait kasus pengerusakan di rumah Vika Dewayanti, istri kedua pengusaha ternama Adiguna Sutowo. Piu mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan istrinya, Anastasia Florina Limasnak alias Flo saat ini. Pihak kepolisian telah menetapkan status tersangka kepada wanita berinisial F dalam kasus perusakan. Wanita berinisial F diduga merupakan istri dari Piu. Piu yang sebelumnya dikabarkan tidak bisa memenuhi panggilan kepolisian karena tengah menjadi juri di salah satu stasiun televisi, akhirnya datang untuk memberikan kesaksian. Piu mengatakan dirinya ditanya 10 pertanyaan oleh penyidik. Saya nggak tahu tadi kira-kira dari jam 6 sampai jam 9 kurang, jadi kurang lebih ada 3 jam. Berapa pertanyaan Mas? Lebih dari 10. Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Sabtu dini hari, seorang wanita mendatangi sebuah rumah milik pengusaha Adiguna Sutowo di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, dan langsung menabrakkan kendaraan roda 4 yang dikendarainya ke sejumlah mobil mewah yang sedang terparkir di halaman. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Ya, pelaksanaan tes CPNS secara serentak di 5 kabupaten di Provinsi Bengkulu hari ini mulai berlangsung. Di Kabupaten Bengkulu Tengah, akibat sosialisasi tempat dan lokasi pelaksanaan tes tidak maksimal, sejumlah CPNS salah mendatangi tempat pelaksanaan. Sementara itu, di lokasi berlangsungnya tes CPNS, sejumlah bangku terlihat kosong, tidak dihadiri peserta. Kebingungan sejumlah peserta calon pegawai negeri sipil ini terjadi di salah satu tempat pelaksanaan ujian komputerisasi CPNS tahun 2013 di SMA 1 Talang 4, Kecamatan Talang 4, Bengkulu Tengah. Beberapa menit menjelang waktu pengisian lembaran soal, sejumlah peserta CPNS salah mendatangi tempat pelaksanaan dan harus kembali mencari lokasi sesuai dengan pengumuman tempat sesuai nomor urut yang tertera di dalam salah satu koran harian setempat. Para peserta CPNS ini mengaku tidak mendapat informasi yang maksimal dari panitia penyelenggara hingga menjelang waktu pelaksanaan tes, banyak yang belum mengetahui tempatnya masing-masing. Selain itu banyak juga bangku kosong yang tidak dihadiri peserta. Diduga salah satu penyebab kekosongan bangku karena masih banyak peserta CPNS yang tidak mengetahui tempat sesuai dengan petunjuk yang ada. Salah satu panitia CPNS Surusan mengaku jika pelaksanaan tes CPNS telah siap secara keseluruhan, baik dari ruangan dan lembar soal, serta jawaban. Ini 16 kali 2, berarti ada 320. Kalau datang semua. Ya kita nggak tahu kan, tetapi kita tetap siapkan sekian itu. Nah, asumsi kita datang semua berarti 320 orang. Pengawas berapa orang nggak? Pengawas ya 16, nanti ditambah ada PNS yang lain lagi. Oh seperti itu. Dalam penerimaan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah, tersedia 50 kursi untuk sejumlah formasi diperebutkan oleh 4.801 peserta. Dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya 5 kabupaten yang mendapat kuota penerimaan CPNS dengan total 359 kota. Sedangkan tes CPNS untuk Pemda Provinsi Bengkulu baru akan dilangsungkan pada 11 hingga 16 November mendatang di Gedung Batik Bengkulu. Dari Seluma Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Ya, pemirsa, lantaran tidak disiplin dalam menghadiri undangan pemerintah daerah, sebanyak 266 pegawai negeri sipil Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dijemur di lapangan Beringin, kantor Pemda Dompu. Hukuman dengan menjemur ratusan PNS ini dilakukan Bupati sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran disiplin PNS yang selalu mengabaikan panggilan undangan. Sebanyak 266 pegawai negeri sipil Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dijemur di lapangan Beringin, kantor Pemda Dompu. Bupati Dompu Bambang M. Yasin mengatakan hukuman dengan menjemur ratusan PNS ini dilakukan karena sebanyak 266 orang PNS ini tidak menghadiri undangan acara penyambutan 1 Muharram yang dilangsungkan di kantor Pemda pada Selasa malam kemarin. Selain itu, Bupati juga mengancam akan memotong kinerja PNS yang malas jikalau hal itu masih dilakukan PNS sendiri.
Ya, pegawai yang kemarin malam tidak datang di acara malam penyambutan Tahun Baru Fitria. Eselon berapa, ada eselon 2 juga ya tadi yang disebut? Yang tidak hadir ya tidak ada. Tidak ada ya? Kecuali yang sedang dinas luar kota. Berapa jumlahnya tadi Pak? 26. Hari ini 266. Kendati dihukum, namun dari ratusan PNS yang menerima hukuman ini masih terlihat santai dalam menjalankan hukumannya. Bahkan banyak PNS yang memilih untuk bersantai ria setelah Bupati meninggalkan lapangan Beringin. Dari Dompu NTB, Muhammad Aminullah melaporkan. Ya, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya sulit buat paspor, kantor imigrasi Jambi di demo. Informasinya setelah yang satu ini.